Untuk memberikan ya kita akan memberikan informasi ini memang terjadi kecelakaan di ruas jalan tol Bogor Jakarta tepatnya di Gate Tol Ciawi 2 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat antara truk tronton muatan air mineral dari arah Ciawi menuju Jakarta. Pada saat melintas di gerbang tol Ciawi 2 diduga kendaraan tersebut mengalami gagal rem pada atau biasa dikenal dengan remblong sehingga menabrak rangkaian kendaraan yang sedang melakukan transaksi pembayaran e-tol. Dan untuk memantau kondisi terkini di kawasan gerbang tol Ciawi 2 kita terhubung dengan Irin Wardani. Selamat pagi Irin. Irin, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi di sana pasca terjadinya kecelakaan yang terjadi pada tadi malam? Adakah masih ada kendaraan yang belum dievakuasi? Begitu juga dengan korban yang diduga apakah memang sudah dibawa semua ke rumah sakit ataukah semua sudah clear di sana? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Ini situasi di gerbang tol 2 Ciawi. Situasinya sebelum saya akan menunjukkan kepada Anda TKP dan persiapan kepolisian, saya akan menunjukkan kepada Anda kepadatan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 seperti itu. Hanya ada 3 gerbang tol dan 1 gerbang tol dengan sistem yang berbeda. Jadi ada sistem tambahan, gerbang tol tambahan yang disiagakan atau dibuka. Jadi total ada 4 gerbang tol yang sudah dibuka untuk mengantisipasi atau memecah kepadatan. Karena ini Yuda adalah hari kerja dan rush hour seperti itu adalah jam-jam sibuk orang menuju ke Jakarta untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun karena kecelakaan atau tabrakan beruntun yang terjadi semalam, maka hanya ada 4 gerbang tol yang dibuka atau dioperasikan dan memang kepadatannya ini tidak sampai menyebabkan kemacetan yang parah seperti itu karena memang sudah diatur oleh pihak kepolisian seperti itu, namun tidak ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan atau diberlakukan menuju ke gerbang tol seperti ini. Persiapan di gerbang tol Ciawi 2 adalah persiapan untuk olah TKP. Semuanya sedang bersiap-siap Yuda, tapi saya akan tunjukkan kepada Anda situasinya persiapan apa yang dilakukan oleh pihak traffic accident analysis atau tim yang akan melakukan analisa kecelakaan dari kendaraan seperti itu. Ini sudah ditandai oleh tim traffic accident analysis atau para analisanya seperti itu. Ini adalah kalau Anda lihat jejak-jejak ban yang menurut perkiraan sedang berusaha melakukan pengereman seperti itu. Dan kalau Anda bisa lihat bulatan yang di sebelah sini akan saya tunjukkan lebih dekat lagi. Bulatan yang di sekitar sini ini juga tadi diberi tanda oleh para analisa kecelakaan seperti itu untuk menempatkan alat-alat yang akan digunakan oleh tim mereka dari tim analisa sendiri untuk mengukur kecepatan kendaraan yang diduga mengalami remblong. Dan tanda-tanda seperti ini juga diukur dari ujung, tadi saya dapat informasi bahkan dari di belakang mobil polisi. Nah, mobil polisi yang Anda lihat saat itu adalah mobil yang akan mengeluarkan alat-alat analisa untuk mengukur atau melakukan identifikasi proses kecelakaan. Selain itu juga akan diterbangkan drone untuk melihat situasi lalu lintas seperti ini sehingga analisanya juga cukup akurat. Memang ada beberapa teknologi atau beberapa mekanisme yang akan digunakan oleh tim analisa sendiri. Selain mengukur dengan manual seperti itu, mereka menggunakan teknologi scanner. Scanner yang tadi saya sebutkan adalah untuk menentukan kecepatan dan juga daya tubruk atau daya hantam dari kendaraan truk yang bermuatan galon air mineral tersebut, seberapa besar juga muatan mereka sehingga mereka bisa atau truk itu bisa menghantam keras 5 kendaraan di depannya sehingga menimbulkan kecelakaan yang cukup fatal atau bahkan fatal sekali Yuda seperti itu karena 2 mobil diantaranya terbakar. Informasi yang kami dapatkan memang ada informasi yang mengatakan ada 3 mobil yang terbakar, tapi informasi yang terbaru yang dikeluarkan oleh Jasa Marga sendiri ada 2 mobil minibus yang terbakar hebat akibat dari kecelakaan tersebut seperti itu, dan juga korban-korban yang meninggal rata-rata memang dari petugas Jasa Marga. Situasinya seperti ini, semua sedang bersiap-siap Yuda, karena tadi kita juga dapat informasi olah TKP ini akan dipantau langsung oleh Kakor Lantas dan juga Wakapolda yang sedang menuju ke lokasi atau ke TKP. Padat kendaraan karena ini memang masih jam sibuk, jam orang menuju ke Jakarta untuk melakukan
aktivitas sehari-harinya untuk datang ke kantor seperti itu, tapi kepadatannya tidak sampai mengganggu atau sampai mengular seperti itu. Tadi saya dapat informasi kalau Anda lihat jembatan di atas sana, jalan layang di atas sana, kepadatan memang cuma sampai di titik tersebut saja, dan memang ada petugas yang disiagakan untuk mempercepat proses pengetepan atau transaksi di pintu-pintu e-tol. Saya akan mengajak Anda ke arah sebelah sana. Memang sekarang kami sedang standby, media sedang standby untuk melakukan melihat langsung proses olah TKP. Tapi saya tidak akan menginjak di area sini karena di gerbang tol sinilah, Yuda, ini tempat kejadian perkara. Jadi jangan sampai kita merusak TKP seperti itu. Saya akan mengajak Anda situasi yang dilakukan, pembersihan yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga sendiri. Barang-barang, tadi saya sempat melihat masih ada beberapa barang-barang serpihan-serpihan dari kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan seperti itu, dan juga gardu-gardu yang rusak parah itu juga sudah diamankan oleh pihak Jasa Marga sendiri. Nah, itu kendaraannya, serpihan-serpihan kendaraannya juga sudah disingkirkan karena area ini akan segera steril untuk dilakukan olah TKP seperti itu. Olah TKP yang pertama adalah seperti yang tadi saya bilang, mengukur jarak dari kendaraan, masing-masing kendaraan, kecepatan dari kendaraan yang mengalami remblong, truk yang mengalami remblong, dan juga kemiringan daerah atau kemiringan jalan raya seperti itu. Ini adalah pantauan-pantauan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sembari menunggu pihak dari Kakor Lantas atau Kakor Lantas dan Wakapolda yang sedang mengarah ke TKP seperti itu. Gerbang tol memang kondisinya cukup parah, Yuda, seperti itu. Jadi sesegera mungkin agar tidak menghambat laju kendaraan atau menyebabkan kepadatan seperti itu, sehingga memang olah TKP harus segera dilakukan. Saat ini korban-korban sendiri ada 11 korban yang terluka berat. Sebagian besar diantaranya adalah petugas. Ini ada 17 orang ya, 8 dalam keadaan meninggal dan 9 kita lakukan penanganan. Untuk yang 8 orang meninggal yang baru teridentifikasi baru 2 orang atas nama Bapak Yana dan Bapak atas nama Bapak Yana dan Bapak tadi sudah saya sebutkan ya. Yang sementara yang 6 orang lagi itu belum teridentifikasi. Ya, mungkin saja mereka adalah korban dari beberapa mobil karena kita ketahui bahwa ada 7 mobil dalam tabrakan beruntun ini termasuk tronton ya. 3 orang saat ini dalam keadaan berat ada di zona merah. Termasuk salah satunya adalah supir tronton, kemudian yang 6 orang itu yang kita masih ada di sekitar kita itu ada 2 orang, 4 orangnya lagi sudah diperbolehkan pulang. Bu, identifikasi itu asalnya dari mana, Bu? 2 orang yang teridentifikasi? Sebentar ya. Ini ada, jadi saya sudah catat. Sebentar ya, Mas. Namanya ya. Dan oh ya, Pak Yana dan Pak Budiman. Yang sudah teridentifikasi Pak Yana dan Pak Budiman, tapi baru namanya saja ini kita tahu. Sementara yang 6 orang lagi sedang kita cari identitasnya. Sejauh ini kesulitannya apa, Bu, dari korban meninggal dunia yang sisanya belum teridentifikasi? Ya, mungkin karena memang dari 4 ya ID card-nya memang nggak ada, jadi KTP-nya tidak ada, jadi kita masih belum tahu ini, makanya kita juga koordinasi terus dengan pihak kepolisian. Saat ini juga Pak Kapolres juga mungkin sebentar lagi akan datang ke sini. Kita juga mengetahui pastinya 7 mobil ini juga dari pihak kepolisian. Tapi untuk sidik jarinya masih utuh dan bisa dilakukan identifikasi atau seperti apa? Kita belum sampai ke sana, Mas. Nanti ini baru data awal dulu ya. Sambil kita. Luka ini penanganannya sudah apa, Bu? Gimana? Yang luka-luka penanganannya sudah apa dari SPO? Sudah kita tangani sesuai dengan SPO kita. Jadi untuk yang luka berat juga sudah kita lakukan CT scan, juga untuk teman-teman di zona kuning juga sudah kita lakukan CT scan ya. Dan kesadaran mereka sampai saat ini ya masih sadar walaupun terjadi penurunan. Jadi tidak ada yang betul-betul tidak sadar ya, Dokter Isa ya. Yang dirawat berapa, Bu? Yang luka-luka sekarang? Sampai saat ini yang masih ada di kita, masih dalam observasi itu semua masih di IGD. Belum ada yang masuk ke ruangan rawat inap karena masih kita observasi. Totalnya berapa, Bu? Yang belum sadar
menyelamatkan diri sama supir, gimana kondisinya saat itu? Saat ini saya tadi belum ketemu langsung dengan supirnya karena sedang dalam proses pemeriksaan CT scan ya Dokter Isa, tapi kesadaran Agak delirium. ya. Jadi tingkat kesadaran itu macam-macam ya. Jadi tidak sadar penuh tapi juga tidak koma gitu. Untuk yang supir. Anak balita Bu, yang balita. Untuk yang anak balita juga seperti itu ya Dokter Isa. Masih kondisi tidur. Berarti di IGD sekarang jumlahnya berapa yang ada? Saat ini yang ada di IGD ada 6 orang. Ya, 3 orang dalam zona merah, 2 orang observasi, 1 orang lagi sebenarnya diperbolehkan pulang tapi masih menunggui anaknya yang di zona kuning. Tapi kondisinya masih sadar. Yang 6 orang yang tadi saya katakan, 3 dalam keadaan kondisi berat, jadi tingkat kesadarannya menurun. Tingkat kesadaran menurun, kemudian yang 2 orang sadar dan 1 orang ibunya sedang sadar penuh, sebenarnya sudah diperbolehkan pulang, hanya sedang menunggui anaknya di zona kuning. Ada keluarganya mungkin. Sudah ada, jadi untuk yang di zona kuning sudah ada, untuk zona merah juga tadi, kebetulan yang di zona merah ini salah satunya adalah petugas jasa marga. Di zona kuning juga salah satunya adalah cleaning service dari jasa marga. Ya, oke, ya terima kasih ya. Baik. Nanti sekitar jam 9 nanti kita akan konferensi dengan Pak Kapolda, Pak Kapolres dan dari pejabat pusat jasa marga. Ya, tadi barusan Anda saksikan pernyataan dari Fusia Meldiawati, Kepala Direktur Utama Rumah Sakit Ciawi yang mengatakan ada sebanyak 6 orang yang masih saat ini dirawat, di mana 3 orang mengalami kesadaran yang menurun, 2 orang observasi dan 1 orang pasien dalam kondisi sudah sadar penuh tapi belum bisa diperkenalkan pulang. 2 korban atas nama Yana dan Budiman sudah teridentifikasi meninggal dunia akibat insiden kecelakaan di tol Ciawi.